enak, mau zina bebas, mau menipu bebas, dosa udah ditebus. Nah ini makanya pendeta Mel Atok mengatakan di mana ada kantong Kristen di situ kebejatan moral terjadi. Catat ya, ini pendeta kalian yang mengatakan di mana ada kantong Kristen di situ kebejatan moral terjadi. Fakta bos, real, benar. Ya kayak gini tingkah kalian. Nggak ada yang beres, menghujat, membuat akun Anies Baswedan tetapi menghujat. Membuat akun cloning benci sama Bang Juma, tetapi dari pihak Kristen membuat akun cloning sahabat Bang Juma dan meminta-minta. Kan kayak gini, membuat akun cloning sahabat Bang Juma untuk dapat pengikut. Ternyata CP di situ Kristen dan Kristen lain membiarkan. Di mana otak kalian ini? Njeng, babi. Di mana kalau kalian kayak gitu? Kalian biarkan orang yang kayak gitu dari Kristen benci sama Bang Juma, tapi akun cloningnya dibuat cloning akun sahabat Bang Juma demi untuk mendapatkan pengikut. Demi untuk mendapatkan pengikut, kan nggak tahu diri nih. CP itu nggak tahu diri. Tapi nanti disalahkan kita. Kalau kita hajar disalahkan kita. Anjing ini memang mencubit orang mau, dicubit nggak mau, kan babi. Enak aja kalian. Kalian pikir kami lupa? Kalian karena minoritas. Kalau mayoritas kan habis kami dibanting. Udah cukup toleransi kami sama kalian. Cukup toleransi. Jangan kalian pancing-pancing bos. Jangan kayak gini kalian pancing-pancing. Nanti lari. Kalau udah lari. Apalah alasan? Oh, pengikut Yesus, murid-murid Yesus kan dulu lari. Pengecut kalian pengecut. Sama kayak murid Yesus, ketika ditangkap bukannya dibelanya Tuhannya, malah lari, kucar kacir, kan gila. Sama kayak gitulah kalian nanti. Begitu ada masalah lari, lari. Nggak bisa, jangan kalian pancing-pancing. Islam ini kayak sarang tolong. Kalian tengok 212, bisa nggak kalian mengumpulkan 212 itu? Ya, Kristen itu bisa nggak kalian kumpulkan kayak itu? Kejadian 212 dulu. Jutaan itu bisa nggak? Jangan kalian pancing-pancing bos. Kalau kalian biarkan, paling tidak jangan ada pembiaran dari kalian. Ketika ada yang buat akun kayak gitu, kenapa nggak kalian nasihatin? Kalian biarkan pula, malah kalian dukung. Dan report kayaknya singkat ini nih, kampret ini. Singkat, peten, longor. Bisanya main report aja. Saya lagi kerja sedikit ini. Kerja. Kau bisanya main report sama colok-colok pantat keledai ya? Bisa kau ya? Tidak kurang mendengar saya karena begitulah. IQ rendah sedikit jadi. Oh iya, memang IQ kalian rendah Kristen ini. Longor semua, botol. Sudah mengakui kau kan? IQ-mu rendah? Rendah bah, IQ rendah bah. Mau makan obat supaya tinggi IQ. Kids. Pergilah ada dulu. Permen kit. Pergilah dulu kau beli obat cacing. Tapi kan Mak Bon, nggak salah itu di mereka itu dikatakan kami bodoh karena Kristus. Jangan teman-teman ya, akunku ini udah 15 buat baru. Gak usah kalian kirim gift kemari ke akun ini, nanti hilang, ku buang langsung ini. Kena tombak ku buang langsung. Jangan kirim gift ke akunku ini, kirim ke hostnya aja, ya. Sayang, nanti habis ini dibuang langsung. Habis pakai buang sekarang. Uki maknya nih. Mak Bon juga kena tombak tuh. Kena report. Tombak semua. Tahunya cuma main tombak. Itu tadi tuh ya, John Stompul. Apa kau anjing? John Stompul. Apa anjing? Apa anjing? Kau anjing, babi, binatang Uki mak. Kau kurang ajar, babi kau, pemakan babi, binatang, anjing kau. Muka tai sama kau, makan tai kau. Muka kau peta, gaya kau banyak kau, macam dah hebat kali kau. Sampah kau, burung kau kecil, burung kau bau, cepet kau bau, bini kau jelek, muka kau peta, cepet bini kau jelek, anak kau pun jelek. Sosok hebat kau miskin, duit kau nggak ada, merokok pun susah, nggak tahu diri, jempol kaki kau putus. Kepala otak kau, muka lubang hidung kau besar, kau, tai emang kau, pemakan babi kau, mulut kau besar, lubang hidung kau 3, lubang hidung 3 kau. Pantat kau bisulan anjing, datang burung kau jelek. Pantat kau berkurap, sempak kau koyak. Sok hebat kali kau. Sok hebat kau beli sempak kau. Nggak malu kau sempak kau koyak. Nggak tahu diri kau. Sempak bini kau tuh koyak juga. Nggak tahu diri kau. Kau sekolah kan anak kau tinggi-tinggi. Biar pintar kau. Bodoh kali kau. Tolong kali kau anjing. Udah pantat kau berkurap. Mata kau juling. Lubang hidung kau 3. Sempak kau koyak. Sok hebat kau, mata kau pun juling, kuping kau besar sebelah, kepala kau borokan, sempak kau koyak, celana kau koyak, hidup kau miskin, gak ada otak.
Muka kau petak, makan kau kenlap. Babi kau, anjing, binatang bagaimana? Monyet, nggak ada otak. Kau nggak ada otak, kau babi kau. Anjing kau, nggak ada otak, binatang bagaimana? Monyet kau, babi. Enak kali datang-datang masuk ke rumah orang. Enak aja datang-datang anjing. Enak aja maki orang datang-datang. Bukimaknya itu, kau lah yang anjing, pemakan anjing kau. Aku nggak makan anjing, babi. Enak aja kau datang-datang kau maki-maki aku. Kau pikir apa? Macam kau yang ngasih makan aku. Borat. Iya, Kau aja ngasih makan aku. Kayak gitulah Bang Oten-Oten ini. Kena aja kau juga maki-maki aku. saya nih kayak Bang Blender. Iya. Kena report juga Bang. Kimak. Nah juga report. Emang bangsat semua tuh Kristen anjing semua. Macam dia aja ngasih makan naik-naik kepada anjing. Kau lah yang anjing. Buat malu kalian, maling, pencuri, kurang ajar, nggak tahu diri. Monyet, binatang, babi. Sadar diri kalian, maling. Kalian ambil nabi kami. Babi kau. Cocok nih dibanting kalian ini, cocok iya, nggak sadar kalian, sadar diri kalian, maling kalian, pencuri, nggak malu kalian, nabi kami kalian Tuhan kan, nggak malu kalian, ya ampun, malu lah bos, masa nabi kami kalian Tuhan kan, aduh, nggak malu bah, malu lah bos, nabi kami tuh bos, woi, kok kalian Tuhan kan, aduh, buat malu ah. Sakit kalian ya, dia bukan Tuhan, aduh pak, salah kali kalian bah, salah kalian, itu nabi kami kalian tuhankan, mana buktinya, kenapa kalian diam, ingat ya, kalian diam, nabi kami yang bernama Isa Al-Masih putra Maryam, paham ya, Isa Al-Masih putra Maryam, satu orang yang sama tetapi dua cerita yang berbeda. Catat itu ya, satu oknum yang sama tetapi dua cerita yang berbeda. Tidak mungkin dua oknum yang berbeda dengan cerita yang hampir sama. Nggak mungkin bosku, nggak mungkin ya, nggak mungkin, selisihnya beda-beda saja. Tidak mungkin. Yang pertama ya, Nabi Isa sama-sama versi kami dia melahirkan tanpa hubungan biologis ya, tanpa suami melahirkannya, dan kalian juga sama melahirkan tanpa suami. Apa mungkin dua yang sama? Oh tidaklah bos, nggak mungkin bos. Dua. Ya Bang Denny, selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bang, terpencet tuh Bang. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang? Ya, itulah Oten-Oten. Yang bisa dilakukan cuma nge-report aja Kima. Ngeri ya. Ngeri kali, pagi-pagi udah nge-report. Ya Bang Blen, Kristen dua-duanya ya. Bangun, selamat pagi, assalamualaikum. Ini Tempu Bolon ini udah opung ini udah, aduh udah tua kali, cakap pun payah. Aduh, ngapain lah kau coba? Kristen itu Bang. Iya Tempu Bolon nih, udah tua, coba ngomong. Apa yang mau ngomongkan? Coba, ngomong lah. Saya mau tanya. Mau tanya. Topik apa pagi ini? Sambil masak dia bicara kan kayak gini. Aduh, masak apa kau, masak babi? Belum sarapan dia Bang, belum sarapan. Kau coba baca kabar kayak gini, aduh, katanya. Izin ngucapin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lebih tertarik kan Blender, lanjutkan antum aja bernarasi. Seruan. Abaikan yang lain. Pikirkanlah gigimu ini. Cemana? Jadi kalian Kristen ya, kami di sini punya hak. Banyak kali yang kalian ambil nama Tuhan kami, tidak bisa kalian buktikan. Aku aja ini secara gini loh kalian. Kalian jangan merasa kalian bukan korban. Jadi suka-suka hati. Suka-suka hati kalau bukan korban. Suka-suka hati kepala otak kalian aja bicara. Apa nggak perlu ku bela Tuhan? Kau pakai Tuhan Nabi kami, tahu kau Tempu Bolon ya, sadar diri kalian. Kau ada cakap kau aja pun udah susah, mati pula kau stroke di sini nanti. Udah turun aja lah kau, cakap aja pun udah susah, mati pula kau jadi urusan di sini. Cakap aja udah payah, semangat kau payah. Dengar ya kalian Kristen ya, kalau kalian menggunakan nama Tuhan kami Allah
ini cara-cara misionaris atau tidak ini? Aku yang awam ketika melihat kok ada dua nama Tuhan yang sama. Allah, Allah. Tulisannya sama. A-L-L-A-H. Nggak mungkin. Udah, tadi aku menyatakan tentang Nabi Isa. Nabi Isa Al-Masih putra Maryam. Itu di kalender. Aku masih ingat waktu masih kecil aku ditanya, nah besok libur ya, libur apa Bu? Lebor kenaikan Isa Al-Masih. Kupikir Isa Al-Masih itu nama Tuhan Glenn. Ya, kupikir nama Tuhan Glenn. Rupanya bukan, cobalah. Kan bahaya ini kan. Jadi seolah Islam itu sama dengan Kristen gitu. Jadi kami bisa masuk Kristen. Kan enggak aja. Isa Al-Masih baru saja ketika kami ada di dunia medsos ini, kalian ditanya, kutanya, samakah Yesus dan Isa? Nggak mau mengakuin sama, nggak mau mengakuin sama. Tetapi kalian rayakan setiap bulan 5. Coba seandainya kalau tidak ada kalender, dari manalah kalian tahu itu wafat ataupun kenaikan Yesus Kristus? Dari mana datanya? Coba. Seandainya kalender tidak ada. Seandainya juga kalender tidak ada, dari mana kalian tahu tanggal 25 itu kalian merayakan kelahiran? Dari mana tahu? Coba aku tunjuk sama kalian. Dari mana? Sadar diri kalian. Kalau kalender nggak ada, dari mana kalian tahu tanggal 25 ini kelahiran Yesus? Dari mana kalian tahu bulan 5 kenaikan Yesus? Boleh bertanya nggak? Ya. Boleh bertanya. Ya. Iya, kita kan mau bertanya. Ini abang pula yang bertanya sama kami. Loh, nggak bertanya loh. Sekarang begini, bukan bertanya. Kami ini korban. Paham? Itu kan perasaan abang aja, bang korban. Oke, sekarang ku tanya sama kau. Kau samakan nggak Yesus dan Isa Al-Masih? Tidak. Oke, kau sadar nggak dari kecil kau lihat di kalender kenaikan Isa Al-Masih atau Yesus? Kenaikan Isa Al-Masih. Nah, kau tidak mau menyamakan kenaikan. Tapi kenapa kau rayakan? Kenapa kau rayakan? Kami merayakan kenaikan Yesus Kristus. Oke, seandainya tidak ada kalender, dari mana kau tahu bulan 5 itu Yesus Kristus, kenaikan Yesus Kristus? Dari mana kau tahu? Ya dari sejarah orang Yahudi. Mana? Dari mana datanya? Dari mana datanya? Seandainya kalender tidak ada, dari mana datanya kau tahu kalau bulan 5 itu kenaikan Yesus Kristus? Dari mana? Sekarang kalau saya lahir tanggal 25, saya merayakan kelahiran saya. Apakah saya merayakan kelahiran Isa? Ya kau tanggal 25 tahunya dari mana? Dari bidan kelahiran, dari akte kelahiran. Itu kan? Kalau kelahiran kau. Nah sekarang kutanya sama kau. Sekarang kutanya sama kau. Dari mana kau tahu? Apa bising? Ya saya tahu dari sejarah. Dari sejarah. Di mana tertulis sejarahnya? Sejarah tertulis di mana? Ya itu kan yang kami pelajari di mana datanya? Sama seperti kau untuk tahu, misalkan kau udah mati kau 500 tahun yang lalu ini mati. Ditanya si Opung Duli ini lahirnya tahun berapa? Seandainya KTP kau hilang, semuanya hilang. Opung Duli ini lahir tanggal berapa? Bulan berapa ya? Dari mana kau tahu datanya? Dari akte kelahiran, dari bidan. Bener nggak? Dari mana kau tahu? Dari situ kan? Nah sekarang ku tanya, dari mana kau tahu kalau bulan 5 itu kenaikan atau wafat Yesus Kristus? Dari mana datanya? Ya dari mana? Sejarah. Mana sejarahnya? Di mana? Mana sejarahnya? Ya sejarah orang Yahudi. Mana? Di mana datanya? Mana? Dari mana? Masa datanya nggak ada? Barang dari mana? Iya saya tidak bisa tunjukkan. Kalau kau nggak bisa tunjukkan, sadar diri. Sekarang begini, kutanya sama kau, kenapa kalian tidak komplain? Dari dulu kenapa kalian tidak? Kau nggak pernah bertanya. Kutanya sama kau, kau nggak pernah bertanya sama Pak Pendeta. Pak Pendeta. Itu kan berdasarkan iman, bukan berdasarkan nama-nama. Bukan. Boleh silahkan kau beriman dengan iman kau sendiri, tetapi jangan kau gunakan punya orang lain, bos. Silahkan bos. Silahkan kau pakai iman kau. Loh, itu Isa Al-Masih siapa? Siapa Isa Al-Masih itu? Ya nggak tahu tuh punya siapa tuh. Nah, kenapa kau rayakan? Kenapa kau peringatin? Kenapa kau rayakan? Makanya saya bilang tadi, dari mana bang? Ya kenapa kau rayakan kalau kau nggak tahu? Ku tanya kau dulu. Kalau kau nggak tahu, kenapa kau rayakan, bos? Kenapa? Kalau kau tidak kenal dengan Isa Al-Masih, kenapa kau rayakan, bos?
Mana Isa Mahalsi yang aku rayakan? Abang nih nggak ngerti. Nggak ke gereja kau saat wafat Yesus Kristus. Kutanya sama kau, di bulan 5 di saat wafat ataupun kenaikan Yesus Kristus itu kau rayakan nggak? Ke gereja nggak kau? Ke gereja nggak kau? Iya, gereja. Ya, oke. Nah, di kalender tertulis apa? Kenaikan Yesus Kristus atau kenaikan Isa Al-Masih? Di kalender kenaikan Isa Mahalsi, tapi kami merayakan kenaikan Yesus Ya Kristus. iya, tapi dari aduh, kenaikan Isa Al-Masih. Kau kenal Isa Al-Masih? Kenal? Kenal nggak? Ini kenal dengar-dengar dari klien orang Muslim. Kenal dan dengar. Aduh ya Allah. Kenal. Kalau seandainya kalender itu tidak ada kalender, dari mana kau tahu di bulan 5 itu kenaikan atau wafat Yesus? Dari mana kau tahu? Ya dari guru-guru agama kami. Jadi kalau kata guru agama kau, bulan 5 ini kau makan tai, ikut kau makan tai, ikut. Seandainya nanti di negara guru-guru kau, bulan 5 ini kalian jemaat-jemaat makan tai babi, ikut kau makan tai, ikut. Hah? Enggak. Masa enggak makan tai kau enggak, yang enak-enak iya, yang gila yang enggak enak enggak mau terima kau, pandai kali kau. Giliran yang enggak enak kau enggak mau, yang enak-enak kau mau, enggak ada otak juga kau. Seandainya kayak gitu, dari mana? Seandainya kayak gitu kau, bulan 5 nanti kita seluruh jemaat ke gereja makan tai, ikut kau makan tai? Hah? Kalau nggak tahu dari mana sejarahnya? Ya sekarang ku tanya sama kau, kalau tanpa ada guru-guru itu dari mana kau tahu? Dari mana? Jangan kalian jadi umat ikut-ikutan. Ku tanya sama kau, jadilah kau umat yang bijak, jangan kau jadi umat yang ikut-ikutan. Bodoh kali kau, pintar kalian sedikit, jangan hanya cuma mengikut-ikut aja. Bijak kalian sedikit, jangan jadi umat botol, mengikut macam di hidung apa, dicucuk hidung kalian. Ikut membaca kau, dari mana kau tahu sejarah? Sekarang kau cari sejarah, coba. Ku kasih kau waktu 1 minggu nih ya. Kau cari sejarahnya. Nah, dari mana kau tahu bulan 5 itu wafat Yesus Kristus, kenaikan Yesus Kristus? Kau cari tahu datanya. Silahkan kau tunjukkan datanya. Tunjukkan, ku kasih kau waktu seminggu. Iya, 1 minggu. Sekarang saya mau bertanya, abang nih. Ya, bukan. Jadi gini, enggak oke. Sebelum kita lanjut diskusi, agar kalian itu sadar kalau kami ini korban. Nah, kalau kami korban, wajar kami seperti ini, ya. Jadi kalian jangan menghujat. Itu aja aku minta. Karena kalian pelaku. Siapa? Ya tadi sini banyak menghujat. Silakan. Dari tadi yang berbicara. Silakan lah, aku mau bertanya. Silakan. Saya kan mau bertanya. Bisa nggak abang ceritakan keadaan atau kegiatan di surga abang yang abang yakini itu aja? Ke surga pula lagi yang kau tanya. Aduh, inilah penyakit kau. Kamu lari 72 bidadari. Itu mau lari kau? Hah? Iya, lari itu mau lari kau 72 bidadari ke situ. Aduh itu pula. Sekarang kutanya sama kau. Kutanya sama kau. Kalau Tuhan kau tidak beres, tidak betul, apakah kau bisa ke surga? Kalau Tuhan kau nggak betul, apa kau bisa ke surga? Apakah kau sudah punya Tuhan yang benar? Udah pasti kau masuk surga. Surga pula yang kau pikirkan. Selamat aja udah syukur. Selamat aja kita udah syukur. Sama Tuhan aja kau nggak kenal. Mau ke surga. Kalau abang nggak mau jawab apa bedanya gini? Sama apa bedanya gini? Ketika kau sekolah, ya, lulus saja sudah syukur. Jangankan kau pikir nilai tinggi, lulus saja sudah syukur. Paham kau? Kok itu pula yang kau pikirkan? Bodoh kali kau. Gitu juga konsep keselamatan. Selamat saja sudah syukur masuk ke surga. Surganya pula lagi mau tanya kayak mana. Daripada kau masuk surga. Itu pertimbangan kau. Sama kalau kau sekolah. Lulus saja aku udah bersyukur lulus. Lulus aku bisa sekolah ini udah bersyukur. Daripada aku tinggal nggak lulus. Itu yang dipikirkan. Jangan kau pikirkan ke sana. Gila kau nih. Asik itu aja kalau mengujat aja kalian. Daripada kau nggak lulus. Ya iya, udah tahu aku mengarahnya kemana. Jadi kami prinsip, dengar ya, opung dulu, dengar ya. Kami umat Islam, dengar ya, kami umat Islam bukan kayak kalian asik gila diiming-imingi surga, diiming-imingi dosa ditebus. Kami umat Islam nggak ke situ yang kami pikirkan. Yang kami pikirkan ini adalah bagaimana kami bisa selamat, beribadah, berbuat yang baik di dunia ini agar kami bisa selamat masuk ke surga. Udah cukup sampai di situ aja kami Islam. Nggak pernah kami pikirkan di surga tuh kayak gitu. Nggak pernah, nggak ada. Coba kau tanya Islam lain semua. Nggak pernah kepikirkan ke situ. Selamat saja sudah syukur kami. Tidak masuk neraka saja sudah syukur. Jadi nggak pernah kami memikirkan ke situ. Tahu diri kami. Paham kau?
Saya tanya di neraka, kegiatan kayak mana keadaan di neraka orang yang di neraka kau lah masuk ke sana, di neraka kau mati, kau dibakar hidup kau. Neraka pula kau tanya, usulan neraka ngarang aja kau. Neraka. Ngapain kau tanya kayak aduh neraka udah pasti hidup. Sekarang begini, neraka yang namanya surga, dengar kau. Dengar ya. Surga, dengar kau. Surga neraka itu, dengar ya. Setelah kematian, hidup yang kekal adalah di akhirat. Ada dua pilihan kita, surga dan neraka. Udah, surga selamat, neraka tersiksa. Udah jelas tersiksa. Udah bisa nggak kau bayangkan tersiksa tuh kayak mana? Gak usah kau tanya lagi sama aku kayak mana. Udah aku bilang surga kebahagiaan. Surga kebahagiaan, kenikmatan yang ada di dunia ini tidak kau dapatkan di surga sana. Ya, paham kau? Kesakitan yang ada di dunia ini nanti kau dapatkan di neraka sana, lebih sakit. Udah itu aja, nggak usah dibahas kemana-mana. Paham kau? Nggak usah kau tanya lagi surga neraka. Yang penting selamat aja masuk ke surga, udah alhamdulillah. Sudah bersyukur alhamdulillah. Nggak pernah kami berpikirkan surga itu kayak mana, nggak pernah kami pikirkan ke situ. Kami diperintahkan untuk beribadah, melakukan kebaikan, mencari amal ibadah, menyampaikan kebenaran walaupun satu ayat, melihat kalian saudara-saudara yang tersesat, wajib kami sampaikan. Masalah hidayah itu hak dari prerogatif Allah. Tugas kami adalah menyampaikan kebenaran walaupun satu ayat. Udah, nggak pernah kami pikirkan surga, enggak. Kami berusaha, yang kami bawa mati adalah doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah. Udah, itu yang kami bawa, itu yang kami pikirkan. Tiga ini yang kami pikirkan. Paham kau? Jadi berusaha kami berpikir tiga ini gimana caranya. Makanya doa anak yang soleh, kami berusaha cari rezeki, kami berusaha berdoa untuk menyekolahkan anak kami di pesantren agar bisa menjadi anak yang soleh. Kami berusaha belajar untuk mencari ilmu agar ilmu itu bermanfaat bagi orang lain. Kami berusaha mencari harta, berdoa dengan harta yang baik agar kami bisa memberikan harta itu kepada orang lain. Paham kau? Ini yang kami cari. Nggak perlu muluk-muluk kami. Kalaupun ada oknum-oknum yang melakukan itu oknum, bukan agamanya. Paham kau? Tapi agama kami mengajarkan seperti itu. Gak usah kau tanya surga. Surga-surga pula kau tanya-tanya lagi. Nggak penting kali kami, selamat aja udah syukur kami. Itu, jadi kalian sekarang yang perlu ditanya, Tuhan, kau pantas nggak kau menuhankan manusia? Pantas nggak kau? Tanya dulu. Pantas nggak kau menuhankan manusia? Sadar kau? Masa Tuhan kau manusia? Itu Nabi kami. Biar kalian paham. Allah kami kalian pakai, Nabi kami kalian gunakan, kalian fitnah. Dua oknum, tidak mungkin dua oknum ya dengan cerita yang sama, nggak mungkin bos. Ini satu oknum yang sama tetapi dua cerita yang berbeda. Catat ya, satu oknum yang sama, dua cerita yang berbeda. Sekarang kita butuh diskusi di sini. Ayo kita mencari tahu cerita mana yang salah, cerita kalian atau cerita kami. Gitu caranya. Harus kalau mau cari kebenaran seperti itu. Lepaskan dulu iman kalian biar tidak ada keributan. Ini yang perlu dibahas. Di kalender Isa Al-Masih ada gereja Isa Al-Masih. Nah kalian Yesus kok bisa ada ini sama? Nggak mungkin. Nah ini ayo kita bedah. Kita bedah bosku. Nah sekarang kalian lihat, Al-Quran kami datang untuk meluruskan fitnahan-fitnahan itu. Salah satunya apa? Ketika di Bible kalian Yesus disalib, Al-Quran kami membantah. Oh tidak bos, tidak. Dia manusia yang dimuliakan, dia utusan dari Allah. Tidak mungkin yang namanya utusan dibiarkan. Dibiarkan kayak gitu, terhina, dipukuli sampai mati, nggak ada. Para nabi kami tidak ada yang dibiarkan oleh Allah. Bahkan Ibrahim saja pun diselamatkan ketika dibunuh, dibakar oleh Namrud. Diselamatkan, nggak mungkin nggak diselamatkan. Nabi Ibrahim itu pernah dibakar hidup-hidup oleh Namrud. Dibuat apinya itu tidak panas, selamat oleh Allah. Kenapa? Yang namanya utusan itu iya. Tapi kalau dilempari cobaan-cobaan kecil itu biasa, perjuangan. Tetapi kalau sampai mati dihinakan itu tidak mungkin bosku. Pasti Allah selamatkan. Nah inilah datang Al-Quran mengatakan, oh tidak, Yesus itu tidak mati. Nabi Isa itu tidak mati. Tidak panas ya bang? Apa? Ada api yang tidak panas. Ya siapa? Itu kuasa Allah lah yang membuat. Kau pun udah dibilang diselamatkan. Saat itu Ibrahim dibakar oleh Namrud. Allah menyelamatkan dengan cara apa? Api itu tidak panas. Selamatlah, diselamatkan. Kau pun lucu. Kalau kau dibakar hidup mati nggak kau? Tapi Nabi Ibrahim tidak. Siapa? Ya itu kuasa Allah lah.
Sangat mudah bagi Allah itu, karena api itu siapa yang menciptakan? Sangat mudah lah. Nah itu juga. Nah kemudian kalian mengatakan ibunda Maryam itu lahir di kandang domba. Hina nggak di kandang domba? Hina nggak? Kutanya kau dulu. Andaikan bini kau lahir di kandang domba, terima nggak kau? Andaikan mama kau lahir di kandang domba, terima nggak kau? Kalian hinakan. Kemudian datang Al-Quran menjelaskan, oh tidak, ibunda Maryam itu wanita yang suci. Wanita yang suci, dia datangnya dari Allah. Tidak mungkin dia dibiarkan, diberikan dia ruh dalam kandungannya. Ketika itu saat diselamatkan oleh malaikat, saat hamil. Kemudian beliau berjalan, diasingkan oleh malaikat, diberikan petunjuk kepada malaikat agar tidak dikejar. Kemudian saat di perjalanan beliau sakit, terasa sakit dalam perutnya, kemudian tersandar di bawah pohon korma. Kemudian malaikat menyampaikan kepada dia, pukullah di situ. Ada air, kemudian ada buah air. Kau diam dulu biar kau sadar, nanti kau melawan kau, kecampaanmu nanti. Diam kau dulu, kau sabar, kau usah ditabat kau, longor kali kau. Kau diam kau dulu. Kisah Nabi Isa Abang diam kau dulu. Diam kau dulu. Abad sama ini. Udah. Kemudian ibunda Maryam saat itu beliau lagi kesakitan, tersandar di bawah pohon korma. Kemudian malaikat memerintahkan untuk pukullah tanah itu agar keluar air. Karena apa? Orang yang melahirkan pastilah butuh air, bos. Butuh air. Kemudian malaikat Allah memberikan mukjizat kepada dia, melahirkan tidak rasa sakit dan dikawal oleh ribuan malaikat. Ribuan malaikat dikawal Bunda Maryam. Ibunda Maryam. Nah, kalian apa di kandang domba? Mana libina? Domba itu nggak ada air. Sedangkan anak yang melahirkan butuh steril, butuh air. Domba takut sama air. Mana coba? Terhina nggak tuh? Iya. Sekarang gini, Nabi Isa nih kan, di abad keberapa dia? Sama lah abad pertama. Di abad pertama. Iya. Terus abang, dia kan, kalian tahu kisahnya di abad keberapa? Abad pertama. Abad pertama lah. Ya abang tahunya udah dibukukan gitu kan. Di abad berapa? Apanya dibukukan? Apanya dibukukan? Ya kisah itu. Saya jawab gini, Kang Blender. Ya silakan Bang. Baik. Opung, saya berpikir positif. Anda benar-benar bertanya ya. Kami jelaskan. Kang Blender udah begitu banyak menjelaskan kepada Anda, ya. Perhatikan kalimat kami. Ketika Quran turun kepada kami menjelaskan apa-apa yang terjadi di masa lampau. Kenapa? Karena yang bisa Tuhan. Tuhan ini pemilik sejarah, yang mencipta sejarah ya Tuhan. Kami sebut Allah. Allah Tuhan ini datang kepada Nabi menjelaskan apa yang terjadi di masa lampau. Jangankan kepada Isa alaihissalam, kepada Adam pun Allah bercerita kepada kami, kepada Nabi kami. Bagaimana kau meragukan itu semua? Tuhan bercerita tentang Adam, Tuhan bercerita tentang Ibrahim, tentang Musa, tentang Ayub, tentang Yakub, tentang Nuh. Pola pikir Anda yang harus dirubah sekarang. Kenapa? Karena Islam datang menjelaskan kepada kami Tuhan yang maha adil ini, yang telah mencipta alam semesta ini, datang kepada kami, kepada Nabi kami menjelaskan apa yang terjadi di masa lampau. Kekeliruan kalian yang hari imani itu Tuhan datang menyempurnakan. Tentang konsep dosa yang kalian bawa, ada bagaimana cerita dalam Islam. Tidak pernah ada mewariskan dosa kepada manusia. Cerita Ibrahim tadi, di kami ada cerita bahwa Ibrahim dibakar dan tidak hangus. Ini kemuliaan Tuhan. Ini keagungan Tuhan yang dipertontonkan kepada makhluknya, kepada nabinya, kepada rasulnya. Kami tidak kaget, kami menerima ketika ada manusia dibakar dan tidak panas dan tidak dulu atau tidak gosong karenanya. Kami imani, ini keyakinan kami bahwa Tuhan telah membela dia, memberikan kuasa kepada dia. Kuatan Ibrahim, kuasa Tuhan. Seperti Anda pun mengimani. Kenapa Anda mengimani ketika Musa membelah laut? Siapa manusia di muka bumi yang bisa membelah laut? Kalau Anda membenarkan cerita, berarti Anda pun mengiyakan separuh keimanan kalian membenarkan ada kuasa Tuhan atas Musa. Kenapa kalian nggak konsisten? Ketika Musa Anda katakan hebat, dihebatkan oleh Tuhannya. Kenapa Ibrahim dibakar, dihebatkan oleh Tuhannya? Kenapa ada Nabi Nuh yang kemudian dihebatkan Tuhannya? Ada manusia kecil, Daud mengalahkan Goliat. Itu pun dikuasakan oleh Tuhannya. Kenapa ketika kami mengimani bahwa ada manusia dihebatkan oleh Tuhannya, dilahirkan tanpa seorang bapa, dilahirkan oleh perempuan yang suci yang tidak pernah berzina. Kami akui itu. Kami akui ada manusia hebat, dia dilahirkan tanpa seorang bapa, dia bisa bicara dalam buayan, dia bisa menghidupkan orang mati, dia bisa menghidupkan burung, dia bisa memberkati makanan. Kami akui itulah mukjizat dari Tuhannya. Kami tidak pertuhankan.
Nabi Isa kami nggak pertuhankan, Nabi Musa nggak kami pertuhankan, Nabi Ibrahim nggak kami pertuhankan, walaupun begitu banyak keajaiban pada dirinya. Ini konsekuensi dalam pilihan. Ini konsisten dalam bersikap. Jadi Bang, Kenapa Anda kok bentar Bang. dipertuhankan gitu loh? Kenapa Tujuan Anda Tuhan ini, kenapa nggak mengutus Musa Nabi dipertuhankan itu karena untuk hebatannya? apa? Kenapa? Tujuan Tuhan mengutus Nabi untuk apa? Nama bu istu makarima akhlak. Aku ciptakan para nabi itu untuk memperbaiki akhlak. Nabi Muhammad memperbaiki akhlak di zaman jahiliyah. Nabi Musa memperbaiki akhlak. Nabi Isa yang kan sebentar, dia dengerin. Jangan cuma pandai ngomong, dengerin, punya telinga Anda. Telinga Anda 2, mulut Anda 1. Ketika Anda bertanya ke pelayan, berarti Anda siapkan telinga Anda untuk mendengar. Untuk apa mereka diciptakan? Sejak dari awal Allah menciptakan para nabi untuk menuntun manusia kepada kehendak Dia. Ketika nabi itu turun, dijelaskannya tentang Tuhan. Mereka menerima surga, mereka menolak neraka. Surga, neraka sudah ada sejak manusia pertama tadi. Dilanjutkan lagi nabi-nabi berikutnya. Jatuh nabi, meninggal nabi. Jatuh lagi kehidupan manusia. Jahiliyah lagi, mabuk judi lagi. Datang lagi nabi, dijelaskan kepada mereka. Yang beriman surga, yang menolak neraka. Datang lagi nabi, yang beriman surga, menolak. Demikian terus. Konsisten, bukan Tuhan yang turun. Maka ketika Anda meyakini bahwa Isa adalah Tuhan, itu yang kemudian kami salahkan. Bagaimana kalian punya konsep, kok Tuhan berubah konsepnya? Ini yang harus pikirkan. Untuk apa tadi? Tadi kan Nabi Adam. Wa'budullah wa zanibu togut. Bang, tadi kan Nabi Adam kenapa? mengutus, ya kan? Nah, untuk memperbaiki akhlak manusia. Sementara Nabi Adam itu manusia pertama, Bang. Betul. Terus manusia yang mana yang mau diapain Nabi Adam itu? Dia kan manusia pertama yang diciptakan. Apakah Adam tidak punya keturunan? Apakah Adam tidak punya keturunan? Sehingga punya anak-anak yang kemudian diarahkan untuk mengikuti kehendak Tuhan. Sebagian anak Adam ada yang kemudian melakukan suatu pengabdian kepada Tuhan, persembahan kepada Tuhan. Sebagian anak Adam diterima oleh Tuhan, sebagian ditolak. Adamlah telah membuat fondasi tentang benar salah, pengabdian benar, pengabdian salah, kebaktian benar, kebaktian salah. Sekarang saja di awal, anak Adam sudah tercipta. Sebagian lagi mengikuti kehendak Tuhan, sebagian lagi mengikuti kehendak setan. Emang kita ini keturunan siapa, saudaraku? Kita ini dari mana kalau bukan dari anak cucu Adam? Adam bikin konsep, Adam bikin ketetapan. Yang lama ketetapan dan konsep tadi tidak keluar dari ketetapan Tuhan. Ngerti kau? Kok menganggap bahwa Adam itu nabi, kemudian Anda menolak itu? Bukan mereka punya anak keturunan. Ditetapkannya anak si A kawin dengan si B, si C dengan si D. Ketetapan Adam itu. Anaknya dikawin silang. Menurut otak Anda keberatan dengan cara itu. Tapi itu suatu yang harus dilakukan oleh Adam. Kita harus menerima ketika Adam menikahkan anak-anak dengan bersilang. Adik kakak dikawinkan. Otak kita sekarang menolak. Tetapi ketika Anda menolak, maka Anda yang gila jadinya. Apakah anak Adam harus kawinkan dengan gorila, dengan monyet, dengan kambing, dengan babi gitu? Sehingga mereka tidak boleh kawin lagi dengan anak yang lainnya. Ya tentunya konsep yang harus kita sepakati, Adam harus menikahkan anak-anaknya. Kalau aja tidak Anda nggak bisa menyalahkan. Kita nggak ada ya, Pangon ya. Nggak bakal ada. Itu konsep yang harus kamu pikirkan. Jujur terhadap diri, jujur terhadap konsep Tuhan. Anda jangan sosok bego sekarang dengan kami. Akui bahwa betul Adam untuk menciptakan manusia keterubahkan kepada kita harus mengkhianati apa yang kita hari ini katakan benar. Apa salah, maaf. Menurut kita sekarang tapi benar menurut Adam pada waktu itu. Di surga ada iblis. Konsep itulah yang harus kita terima. Pada awalnya di surgalah manusia itu ada. Dan iblis pun di sana dibentuknya. Diusirnya mereka. Itu konsep yang nggak bisa kita bantah. Pada akhirnya demikian. Hari ini tentunya di surga nggak ada iblis. Sekarang di surga udah nggak ada manusia. Karena apa? Udah diusir semuanya. Tetapi kita lihat nanti. Apakah surga akan ada Adam? Ya. Apakah ada iblis? Tentunya tidak akan ada. Karena iblis nanti udah masuk neraka jahanam. Dan kalianlah hari ini yang sedang mengikuti iblis itu sendiri. Kalian menolak sesuatu yang diharamkan oleh Tuhan. Cerita iblis kalau Anda pahami, coba lihat. Bagaimana menggoda Adam agar Adam tergoda. Masalah makanan, sekarang kalian apa? Sesuatu yang diharamkan, kalian mengatakan babi itu diharamkan oleh Tuhan. Tapi kalian memakannya.
Artinya sekarang kalian itu pengikut iblis itu. Kami tidak. Kami ruku, kami sujud kepada Tuhan kami. Kami sesuatu yang diharapkan kami tinggalkan. Ini Islam. Ini ajaran para nabi. Kami berislam, kami mengharamkan babi. Nabi Isa, Yesus kalian mengharamkan babi. Nabi Musa mengharamkan babi. Tapi kalian kenapa? Siapa yang mengikuti ajaran yang benar sebenarnya? Ibrahim berkurban, Musa berkurban, Nabi Isa, Nabi Yesus berkurban, Nabi Muhammad berkurban, kami umat muslim berkurban. Kalian kemana? Di mana kalian? Kalian mengikuti siapa? Nabi Ibrahim bersunat, Musa bersunat, Nabi Isa bersunat, Nabi Muhammad dan kami sebagai pengikutnya bersunat. Kamu kemana? Kalian kemana? Di mana kalian? Bukankah amal tanpa perbuatan itu kosong, mati? Kalian tuh udah mati. Tidak mengikuti Tuhan. Kalian tuh mati tanpa perbuatan kalian. Hanya iman, hanya cocok iman doang. Adam bersedekah, Musa bersedekah. Ibrahim bersedekah, Nabi Isa bersedekah, Nabi Muhammad mengajar bersedekah kepada kami. Infak, zakat, sodako. Kalian kemana? Perpuluhan. Cukupkah itu? Kalau masalah perpuluhan, masalah keuangan, kalian begitu aktif. Gereja ini begitu aktif mempromosikan itu. Tapi hal yang berkaitan yang lain tidak. Abraham sholat, Musa sholat, Yesus juga maju ke depan untuk ruku dan sujud. Kami umat Islam sholat, Nabi kami sholat. Kalian kemana? Gak ada bagi kalian. Jelas sekarang siapa pengikut Allah, siapa pengikut Tuhan, siapa pengikut Yesus, apa pengikut setan. Iblis laknat. Hati-hati kalian dengan agama kalian. Tinggalkan agama yang justru tadi Kang Blair mengatakan kepada kalian, kalian berpegang kepada suatu kitab yang justru hasil colong-mencolong. Kata Allah nggak ada di kitab kalian, tapi ternyata nempel sekarang terjemahannya. Apa nggak malu? Pikirkan baik-baik. Kalian tuh orang-orang yang akan diminta pertanggungjawaban. Tadi bicara tentang surga tadi. Sesuatu yang akan terjadi, ya udah biarkan terjadi. Kalian jangan mentertawakan. Gimana kalau ternyata kami mendapatkan itu semua yang Allah janjikan kepada kami? Kami makan yang enak-enak, tajri min tahtil anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kami mendapat apa yang dijanjikan, bahwa kami pertuan oleh para bidadari. Kami dianggap sebagai orang yang mulia oleh mereka. Bidadari ciptaan Tuhan yang tidak pernah tersentuh oleh manusia siapapun. Tuhan berkehendak menciptakan itu untuk kami. Kenapa kalian yang sewot? Pikirkan surga kalian. Di mana surga kalian? Bagaimana narasi surga kalian? Peperangan? Penjual minyak kayu? Minyak? Atau para pelacur yang ada di sana menurut surga kalian? Karena yang pertama masuk itu ya pelacur tempat kalian itu. Izin bangun, sambut tamu dulu. Akulah jalan. Selamat pagi, assalamualaikum. Oh iya, silakan. Monitor, akulah jalan. Assalamualaikum semuanya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut bangun. Ada yang mau disampaikan nggak, Pak? Monggo dilanjut. Oh iya, lanjut bangun. Di bawah Bang ya. Monggo dilanjut sebentar. Di bawah dulu Bang. Kembali gantian narik napas. Oke, lanjut Bang, lanjut. Hajar terus Kang Blender lah. Kadok gingsang. Jadi Bang, di keyakinan Abang, misalnya kita melakukan dosa supaya kita selamat, itu gimana caranya? Gini ya, sebentar dulu, Opung Doli. Kita nggak usah bicara dulu tentang keselamatan masalah itu. Yang kita bahas di sini Tuhan dulu. Coba sekali aku sampaikan ya. Di dunia ini banyak agama. Islam, Yahudi, Buddha, Hindu, Konghucu, Kristen. Udah. Nah, semuanya punya Tuhan. Tetapi cuma satu Tuhan, nggak mungkin semuanya Tuhan pemilik cipta langit bumi ini, cuma satu. Siapakah Tuhan yang sebenarnya? Baik, yang namanya pemimpin, petinggi, wajib butuh pengakuan. Sepakat nggak? Woi, aku pemimpin, aku Tuhan, aku bos di sini bos. Nah, seandainya kita bukan pemimpin, pantaskah kita mengatakan gitu? Aku bos, padahal ada bos kita. Enggak pantas bos mengatakan aku bos, aku Tuhan. Butuh pengakuan. Lain dengan nabi ataupun bawahan yang mengatakan ya, yang menentukan dia nabi atau yang menentukan dia karyawan itu bos. Hanya bos. Woi,
Apa Opung Doli, kau kacap ya? Nggak bisa kita yang mengatakan aku kacap tanpa ada perkataan dari pimpinan. Ini analogi, sama kayak Nabi. Kalian selalu mengatakan, di mana ada tertulis Nabi mengakui dirinya Nabi. Gila apa mengakui dirinya Nabi? Karena Nabi itu punya pemimpin, punya pimpinan. Yang menentukan dia Nabi itu pimpinannya. Jadi yang menentukan dia Nabi itu ya pimpinan, bukan dia. Dia Nabi, dia Nabi Muhammad. Nah kalian Paulus justru yang mengaku dirinya Rasul. Nggak cocok. Tapi kalau pemimpin wajar. Nah di sini kami di antara 5 yang ada Tuhan ini, coba kalian lihat, satu kitab pun tidak ada yang mengatakan dirinya Tuhan. Cari, silakan cari. Mau kitab Weda, mau Bible kalian ya, yang bolak-balik revisi, ganti, tapi tidak pernah ada pengakuan dari dirinya Yesus Tuhan. Pengakuan ya langsung dari Yesus ya, nggak ada. Tapi kalau dari orang lain ada, tapi kalau dari dianya sendiri nggak ada. Karena pemimpin wajib mengakui dirinya, aku Tuhan bos. Nah cuman Al-Quran lah satu-satunya ada pengakuan Tuhan. Innani anallahu la ilaha illa a'buduni fa'aqimi sholat ala jikri. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Kupastikan tidak ada Tuhan selain aku. Coba, begitu beraninya. Kalau Tuhan yang sebenarnya pasti berani mengatakan lah. Kalau Tuhan yang sebenarnya pasti berani dia mengatakan seperti itu. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan. Kupastikan tidak ada Tuhan selain padaku. Kupastikan. Terbukti enggak? Terbukti. Silahkan kalian cari sampai saat ini di Bible, di kitab-kitab suci semuanya, ada enggak pengakuan Tuhan seperti ini? Sampai kiamat pun enggak akan ada. Sampai kiamat enggak akan ada. Firaun yang mengaku Tuhan dimatikan, mati, tenggelam. Siapa? Cuman ini ajalah, cuman Al-Quran kami, Allah kami yang berani mengatakan, karena benar dia Tuhan yang sebenarnya bos. Silakan kalian cari kitab-kitab yang lain, cari, buktikan sama kami. Sampai kiamat pun tidak akan ada pengakuan Tuhan. Sampai kiamat, kujamin tidak akan ada. Karena apa? Mudah bagi Allah yang sebenarnya untuk membolak-balikkan hati orang ketika ada menulisnya. Bible kalian bolak-balik revisi, tapi tidak ada pengakuan langsung dari Yesus. Coba, udah 2 abad gini revisi terus berubah, tetapi perubahannya itu tidak ada satupun pengakuan dari Yesus langsung. Mana? Nggak ada kan? Nggak mungkin terjadi itu. Kalaupun itu terjadi, nggak mungkin. Pastilah dijaga itu, pasti akan dijaga sama Tuhan yang sebenarnya, itu Allah kami. Silakan kalian cari. Hanya Allah kamilah satu-satunya yang mengatakan diri Tuhan. Wajarlah dia Tuhan. Aku Tuhan, aku pemimpin. Wajar Tuhan itu sok wajar dia pemimpin. Aku Tuhan. Siapa yang berani mengatakan diri Tuhan? Siapa? Aku Tuhan yang sebenarnya. Coba aku mau cari tahu siapa yang berani mengatakan diri Tuhan selain pada aku. Coba aku mau cari tahu. Wajarlah dia mengaku diri Tuhan, karena nggak ada lagi, dia di atas segalanya. Aku Tuhan. Siapa? Aku buktikan, kutunggu sampai saat ini. Siapa yang berani mengatakan dia Tuhan? Coba tunjukkan sama aku. Mana yang berani bos? Karena memang benar, dialah Tuhan sebenar-benarnya. Wajiblah pengakuannya. Yesus ada? Weda? Nggak ada. Nggak ada. Hanya inilah. Kalau aku Tuhan, contoh Firaun mengaku sok Tuhan. Sok Tuhan. Mati. Dan sebenarnya nggak perlu jauh-jauh kalian ya. Ketika Allah perintahkan di situ, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Kami diperintahkan untuk melaksanakan sholat, ya, oke? Kami diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Udah, sekarang kita nggak perlu jauh-jauh. Tidak perlu jauh-jauh melihat sejarah yang dulu. Yang di depan mata kepala kalian sendiri, lihat sekarang nih. Di depan mata kepala kalian sendiri ya. Kami melaksanakan sholat. Waktu ibadah sholat kami ditentukan dari langit dan bumi. Catat ya. Waktu ketentuan ibadah sholat kami
ditentukan dari langit dan bumi, matahari. Ingat, langit dan bumi, matahari, siapa yang ciptakan? Tuhan yang ciptakan. Ya, jadi kami sebagai umat Islam seluruh dunia melaksanakan sholat dari subuh sampai isya bergiliran tanpa ada henti. Ini bukti yang nyata di depan mata kepala kalian sendiri. Contoh, nggak usah jauh-jauh. Hari Jumat, kalian lihat di Komal-Komal nih. Oh, Pak Angon sana udah sholat Jumat. Oh belum, udah. Oh kami di sini bentar lagi. Oh di Sulawesi udah sholat Jumat, udah mulai. Udah, kami sebentar lagi sini. Bergiliran. Ini nyata di depan mata kepala kalian. Nyata di depan mata kepala kalian. Ajan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Masuk lagi ajan selanjutnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lanjut, nggak ada hentinya, bergiliran. Ajan berkumandang, makanya para malaikat bertasbih terus berkumandang seluruh dunia, tidak ada hentinya, bergiliran. Ini bukti kekuasaan bahwasanya langit dan bumi itu Allah yang ciptakan, Tuhannya umat Islam yang menciptakan, karena Dia memerintahkan kami untuk sholat dan waktu sholat kami ditentukan dari langit dan bumi. Ini sangat jelas. Dari mana? Coba cari manusia yang bisa menentukan waktu ibadah kami berdasarkan langit dan bumi secara bergiliran gini. Secara bergiliran gini. Nanti di sini udah malam, di luar negeri malam, luar negeri masuk sholat. Secara bergiliran. Coba tunjukkan. Nggak akan ada yang bisa, bos. Waktu ketentuan kami bukan dari bukan. Kenapa? Itu tadilah. Tetapi ini sudah jelas di depan mata kepala kalian. Gak usah kita lihat sejarah. Nyata yang kalian lihat, kami setiap hari ajan berkumandang. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalian dengar ajan berkumandang itu terus. Itu nyata di depan mata kalian. Bahkan tetangga kalian pun masjid. Gak perlu dicari tahu. Itu ada perintahnya. Allah menyuruh kami melaksanakan sholat. Ada perintahnya. Sungguh aku ni Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Laksanakan sholat. Itu ada. Tetapi Allah juga sudah mengatakan kepada kalian. Itulah karena siapa? Allah, kamilah yang menciptakan kalian. Allah kami yang menciptakan kalian sebagai manusia. Apa kata Allah kami? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sammihim wa ala absarihim izawatan wa lahum majabun ajim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapatkan azab yang berat. Allah kami yang mengatakan tentang kalian. Mau apapun kita sampaikan kepada kalian, mau bukti nyata pun tetap kita sampaikan kepada kalian, tetapi Allah yang sudah mengatakan. Sama ketika itu, sama ketika di Al-Hijr 6 itu Nabi Muhammad menyampaikan kepada kalian, jangan kau sembah itu ya, jangan kau sembah, sembahlah Allah Tuhan yang Esa. Apa tanggapan kalian? Gilanya kau, gilanya kau. Itu sama kayak kalian sekarang ini. Gilanya Islam itu kasih bahasa agama orang aja, kasih bahasa agama orang aja. Ini artinya jelas kebenaran Al-Quran itu, semakin jelas semakin nampak kebenaran Al-Quran itu. Sebelum-sebelumnya sudah diceritakan tentang kalian, tetapi di sini sudah diceritakan tentang kalian. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, ya. Allah telah mengunci hati pendengaran kalian. Mau apapun nyata di depan mata kalian, kalau udah Allah kunci, nggak akan bisa kalian terima. Tetapi kami tidak akan bosan-bosannya. Kami tidak akan bosan-bosannya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Kau beri peringatan atau tidak beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Siapa orang kafir itu? Yang menduakan Tuhan, yang menuhankan Isa Al-Masih. Disebut orang-orang kafir, orang yang menutup diri, ditutup hati dan pikirannya sama Allah. Tepatnya di mana? Di neraka jahanam. Sekarang kalian aja, yang penting tugas kami sudah selesai. Ingat ya, kami ada di sini bukan untuk memualafkan kalian. Ingat ya, bukan untuk memualafkan kalian. Kami tidak punya hak
Tugas kami hanya menyampaikan kebenaran. Ini ajaran kami. Tugas kami juga membentengin fitnahan-fitnahan dari kalian ketika ada umat Kristen buka komal tetapi tujuannya untuk memfitnah. Yang ketiga, STT Nias. STT Nias itu adalah sekolah kampus dari pihak Kristen tetapi membuat kurikulum pelajaran penistaan terhadap agama Islam. Ingat ya, penistaan, penghujatan, penghinaan terhadap agama lain. STT Nias itu yang di dalamnya adalah calon-calon pendeta, yang di dalamnya adalah calon-calon ibu rumah tangga, calon kepala rumah tangga. Ingat, ketika kurikulum itu sudah masuk ke dalam otaknya dan itu akan disebarkan nanti kepada pendeta, kepada jemaatnya, ketika menjadi kepala rumah tangga akan diajarkan kepada anak dan keturunannya. Ingat ya, jadi kebencian itu datang dari mana? Kalian bayangkan bosku, ada 20 STT di Indonesia ini. Kalau kali satu kampus 200 mahasiswa, kalikan 20, 4.000 calon-calon penghujat Islam ke depan. Regenerasi penghujat penista Islam 4.000, bayangkan 4.000 disebarkan ke yang lain. Ini kesempatan kalian. Media sosial inilah kesempatan kalian untuk menghantam kami umat Islam. Ini karena kalian pengecut. Kalau secara offline kalian nggak akan mampu. Tetapi inilah wadah yang paling wadah yang bermanfaat buat kalian. Wadah yang sangat bermanfaat dan penting buat kalian. Oh, nggak bisa bos. Makanya kami ada di sini menghalangin. Kami niat menghalangin, bukan menyerang. Ingat ya, Islam tidak menyerang. Islam dipensit. Ada kami di sini bukan menyerang kalian, tetapi menghalangi misi, visi kalian. Penistaan terhadap Islam. Salah satunya Mikana. Mikana selalu menggunakan hijab. Hei, menyampaikan ajaran menggunakan hijab. Coba suruh dia ke gereja pakai hijab. Coba. Izin turun ya. Dan itu kalian biarkan. Itu kalian biarkan. Tahu kali kami misi kalian. Paham? Pecahkan lagi piring lagi. Tahu, pecahkan lagi. Biar tahu kalian berserak sama ini. Hancurkan dah. Kang Renner, biar nanya lagi dia. Pecahkan lagi piring dah. Hancur dah. Aku karena belum makan lontong nih. Kalau pagi aku belum makan lontong kayak gini, berserak semua, pecah semua ya. Hancur dah. Masuk lontongku, udah masuk lontongku. Selamat aku. Silakan Bang, masuk lontongku dah. Masuk lontong. Selamat. Abang mau makan? Makanlah. Makan dulu, masuk Bang. lontong udah. Masuk lontong. Minta dulu moderator Bang Blender. Iya, moderatornya Bang, nggak ada Bang. Bang Blender. Bang Blender. Ya. Bang Blender. Moderatornya nggak ada. Saya pun ketombak ini. Aduh. Udah tahu Pangon. Pas selesai langsung ketombak Kang, Masya Allah. Saya tambah lagi. Kang Blender dipersiapkan para aku makan lontong, makan lontong. Naikin lagi. Naik sok gantian. Betul. Teman-teman perhatikan kalimat Kang Blender tadi. Kemuliaan Allah di dalam Islam begitu nyata di depan mata kita. Allah dimuliakan setiap detik, setiap waktunya. Di sini adzan. Lepas adzan selesai, di seberang adzan lagi. Di sebelah baratnya adzan lagi. Terus pengagungan diagungkan dan mereka pun kemudian ruku dan sujud. Tuhan diagungkan bukan cuma lisan, tetapi mereka melakukan perbuatan. Ruku, sujud, memohon, meminta kepada Tuhannya. Betul itu. Ya, bahkan bukan cuma masjid, di rumah-rumah pun demikian. Arahnya yang sama, ke arah Masjidil Haram. Bukti bahwa Allah itu tidak sedang main-main dengan kalian. Create sedemikian rupa dari konsep Allah begitu hebat, begitu mulia, begitu agung. Kalau kalian bisa meneropong bahwa di balik rumah itu, di atas genteng itu, kamu lihat di bawahnya, mereka ruku, sujud, saling bergantian mengagungkan Tuhannya. Di masjid-masjid dikumandangkan suara-suara Allahu Akbar. Allah Maha Agung. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diagungkan, dilantunkan setiap saat, setiap waktu. Tidak pernah terputus. Bahkan hari ini pun, detik ini pun sedang ada yang azan. Detik hari ini pun, jam ini pun sedang ada yang ruku sujud kepada Tuhannya. Siapa mereka? Yang hari sedang waktu masuk ke dalam waktunya sholat. Waktu maksudnya azan. Artinya Tuhan di dalam Islam begitu agung mulia. Diagungkan oleh hambanya, oleh pengikutnya, oleh yang menerima dia sebagai Tuhan. Ini konsep yang tidak bisa main-main. Kalau seminggu sekali apa yang terjadi? Bisa jadi nol.
Bahkan di tempat gerejanya pun bukan pengagungan, yang ada joget-joget, yang ada penghinaan, yang ada seperti STT tadi. Bagaimana dirancang hal yang jahat untuk menjatuhkan hal yang baik ini. Islam baik, bagus dan benar. Kenapa kalian mesti marah ketika kami mengatakan bahwa zina itu dilarang? Tapi kalian begitu emosionalnya. Artinya kalian pecinta perzinahan. Pencurian kami tolak. Tapi kita tidak pencurian karena Islam mengatakan gitu. Yahi, mau bicara? Iya, oke, izin Pangon. Ini sambut tamu dulu. Bang Zik, selamat pagi. Assalamualaikum. Monitor Bang Zik. 1. Bang Zik, monitor. 2. Bang Zik, monitor. 3. Lanjut Pangon, tambahkan lagi. Iya. Yang lama-lama, kalau orang yang tidak mau bicara langsung dicurigai aja. Karena tombak itu bersasaran hari ini. 800 orang loh. Saya lanjutkan teman-teman. Inilah mata kita, kesadaran bangun. Salahkah kami umat Islam datang kepada kalian, menyeru hati dan pikiran kalian? Tinggalkan yang bukan Tuhan. Tinggalkan Tuhan yang diada-adakan oleh otak-otak kita. Betul, kita ingin masuk surga dengan kondisi yang enak-enak saja, tanpa ada jeripaya, tanpa ada usaha yang memaksimalkan diri. Kita menolak surga dengan hal yang seperti Islam lakukan. Harus berjilbab, gerah-gerah Pangon. Kami harus berjilbab, saya nggak mau. Banyak orang menolak itu gara-gara itu. Kami nggak mau, enggan untuk sholat Pangon. Subuh-subuh kami lagi enak-enak tidur, kami bangun. Kami nggak mau. Tapi kami ingin surga, maka kami pilih yang ini aja. Ketika pilihan Anda ambil, itu justru ambil resiko. Gimana kalau itu bukan Tuhan yang benar? Gimana kalau itu adalah suatu cara-cara tuh iblis untuk menipu kalian? Pikirkan baik-baik. Kami datang kepada kalian, mengajak, menyeru, menyentuh hati kalian. Wa'budullah, sembahlah Tuhan Allah. Tuhan tidak minta disembah. Siapa bilang? Di masa-masa lalu Tuhan minta disembah. Buktinya Yesus sujud ruku, menyembah siapa dia? Katanya dia contoh. Itulah bagaimana contoh. Seorang Tuhan memberikan contoh bagaimana menyembah. Kok kalian hari ini nggak mau menyembah? Artinya kalian sedang menipu dirinya sendiri, menipu pemikiran Anda sendiri. Kalau Yesus dulu maju ke depan, kemudian ruku sujud, itu adalah contoh menyembah. Berarti ada yang disembah oleh dia. Ketika Yesus lapar-lapar puasa, untuk apa dia puasa? Izin Pangon. Dia mengikuti apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Oke. Iya, izin Pangon, Gamania. izin. Gamania, selamat pagi. Assalamualaikum. Gamania, monitor. Minta naik tapi nggak ada yang ngomong. Ibrahim, monitor. Selamat pagi. Ibrahim. Muhammad Ibrahim. Ya, lanjut. Lanjutkan Pangon. Kang Blender apa lagi ya, Kang Blender? Enggak lagi. Baru lagi ini. Tambahkan Pangon. Ya, Bapak Yoga, selamat pagi. Assalamualaikum. Apa? Kenapa? Karena Musa pun wafat, Ibrahim pun wafat, Nuh wafat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin disampaikan, Pak? Saya cuma mau menyampaikan kalau bisa adalah yang masuk ke channel Edis TV. Oh iya, itu terima yang kasih Pak, terima kasih. Itu udah yang terlalu menghina kita. Muhammad, Al-Quran itulah yang selalu dibahas. Jadi saya minta tolong masuk ke Edis TV. Iya, iya. Siap. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia lagi nyari duit, saudaraku. Edis TV ada nyari duit dia, mencari popularitas. Dia biar ditonton banyak, kemudian dapat duit. Kemarin udah KO oleh Pak Ustadz Wapi itu. Kami nyaksikan sendiri, dia hilang kemarin itu dengan Ustadz Wapi. Ya, biarkan mereka. Justru kenapa kita ada? Karena mereka ada. Tadi Kang Blair mengatakan adanya kami hanya sebagai counter, sebagai jawaban atas apa yang mereka perlakukan. Udah nyolong kata Allah. Udah mengambil sikap-sikap muslim, atribut muslim, berjilbab segala macam. Sekarang apa yang mereka lakukan? Jadi hinaan itu bagus ternyata. Kenapa? Kalian ngumpul bersama kami di sini para muslimin, muslimat.
Sepakat sejalan bahwa kita harus mengkonter, kita bersatu. Yang dulu nggak mau sholat, sekarang kita mau sholat. Malu saya sama Tuhan. Di sana seberang Tuhannya begitu, di Islam begitu, saya akan memuliakan Tuhan yang ini. Baik bagi kita. Berita bohong itu baik kata Allah. Ya, tetapi tentunya dengan sikap yang arif dan bijaksana. Alhamdulillah banyak sekarang semakin muslimnya semakin taat. Semakin patuh, semakin malu kepada Tuhannya. Dia ruku dengan apa? Dengan kesadaran yang penuh. Kemarin dia merasa abai-abai saja, sekarang dia prioritas. Manfaatnya dengan ada perdebatan ini. Belum lagi mu'alaf, tentunya mu'alaf. Ya, mereka yang udah 10, 20, 100 tahun mereka dalam kekafiran, masuk Islam, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu, udah selesai mereka. Surga bagi mereka. Bukankah itu yang kita inginkan? Kami tidak melihat siapa yang mensyahadatkan, mau NU, Muhammadiyah, silakan. Ya, ketika udah syahadat berkebanggaan bagi kami. Artinya kami dalam satu wadah, satu niat, satu pemikiran. Kembali ke masalah tadi. Ya, ketika Edis TV contohnya mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Tuhan bagi kami. Sorry. Kenapa kami menolak ketuhanan kalian? Karena kami melihat Tuhan kalian mati. Kami tolak. Bagaimana kemudian kami menganggap Nabi Muhammad adalah Tuhan bagi kami? Sementara Nabi Muhammad diimani, diyakini oleh kami bahwa dia pun wafat, diangkat ke hadirat Tuhan. Sesuatu yang wafat, yang meninggal berarti bukan Tuhan. Yang namanya Tuhan sesuatu yang ada tidak dimulai dengan ketiadaan, itulah Tuhan. Sementara makhluk itu tolik tadi. Sementara makhluk adalah sesuatu yang ada yang kemudian diadakan, itulah makhluk. Sesuatu yang nggak ada. Apakah Yesus ada? Nggak ada. Sebelumnya nggak ada. Kalau diadakan maka itulah makhluk. Clear bagi Muslim. Sesuatu yang ada kemudian diadakan adalah makhluk. Apapun itu adalah makhluk. Maka Tuhan itu adalah holy. Sesuatu yang ada tidak dimulai dengan ketiadaan. Oke. Izin Clear Pak dalam Islam. Lanjut, saudara. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak. Iya, selamat pagi. Kristen nih Pak? Iya betul Pak. Wanas apa Tritunggal Pak? Saya Kristen. Kristen aja berarti, nggak ada denom. Ya, lanjut Bang Blender. Ya, Anda tadi mendengar narasi kami. Silakan Anda mau ditanggapi. Saya nggak dengar Pak. Nggak dengar. Oke, baik. Kira-kira kita bahas kita nih ya. Apakah Isa Al-Masih ataupun Yesus itu sama? Oh tidak. Tidak, baik. Anda tidak mengenal Isa Al-Masih? Saya tidak kenal Isa Al-Masih. Tidak, baik. Setiap bulan 5 kenaikan Yesus Kristus, wafat Yesus Kristus, di kalender tertulis apa? Kenaikan Yesus Kristus. Isa Al-Masih udah pensiun Pak, nggak diakui lagi di negara ini. Jangan menipu, biasa aja lah, jujur. Ayo kita buka, yuk lihat semua kalender Pak. Baik, tidak pernah ada lagi sekarang tuh. Tahun semalam sudah dirubah. Tahun semalam dirubah. Sebelumnya dari aku kecil, apakah kenaikan Yesus Kristus apa Isa Al-Masih? Kenaikan Yesus bukan Kristus. kau aja punya kalender sini, bukan kau aja punya kalender bos. Seluruh manusia bisa punya kalender. Ya itu urusanmu bos. Yang Ya kulihat udah Yesus makanya Kristus. tertulis apa? Kenaikan Isa Al-Masih apa Yesus? Jangan besar-besaran suara. Ya aku tanya kau menipu. Jangan menipu, jujur. Loh, bukan saya yang menipu, negara ini yang buat ya, Pak. sekarang ku tanya, oke baik. Kau tunjukkan datanya. Dari mana kau tahu kenaikan Yesus Kristus, wafat Yesus Kristus? Dari mana datanya? Silakan. Dari Bible. Mana? Di mana? Di Alkitab. Mana? Di ayat mana? Di Alkitab baca aja. Di mana? Gitu panjangnya. Dari Kejadian sampai Wahyu di mana? Di ayat mana? Baca aja, cari aja di situ. Ya di mana mau dibaca? Apanya kau dibaca? Itu Semuanya mulai dibaca. baca aja Mana? di Dari mana kau tahu? baru itu. Dari mana kau tahu? Kau Blender besar-besaran suara, kulihat kau. Seandainya kalender nggak ada, seandainya kalender nggak ada di Indonesia. Aku mau bagus-bagus bertanya. Kau jangan besar-besar suara, ya. Kita bagus-bagus saja ngomong. Kau suruh baca di mana? Mama kau terakhir kau. Kau yang mama, aku minta data. Aku mau bagus-bagus ke sini, Nay. Ya, aku nggak mau ribut. Jangan kau menipu. Aku nggak suka menipu. Yang menipu itu Allahmu. Jujur kau kenapa? Tuhanmu Muhammadmu penipu. Jujur kau tadi mengatakan kau yang tidak bilang kan menipu kau. Macam kau aja punya kalender di Indonesia nih. Pelan-pelan orang ngomong kau teriak-teriak. Jujur kamu, kita beda. Berarti kau cari masalah namanya. Yang cari masalah itu kau. Pelan-pelan kau ngomong. Ya udah, makanya kau jangan menipu. Kau di mana kau di Medan? Kau biar tahu kau siapa. Kenal kau siapa? Anjing. Macam-macam pula kau, gak sur kau.
Iya, yuk ketemu kemana-mana kita. Macam betul aja kau macam ketemu aja kau. Banyak kali cerita kau macam. Awas kau gini-gini kau ya, ku cari kau binatangnya. Kali kau. Kau tahu ini punya kau. Arif Siono aku. Tahu kau datang ke Polda kau binatang kau. Mengancam karena dosa udah ditebus. Dosa udah ditebus. Bebas kalian mau menghujat, membunuh, bebas. Bebas kalian ini. AKP Arif Siono aku berkenal kau siapa aku ya. Inilah kerjaan Kristen nih. Beginilah Kristen teman-teman. Kerjanya mengancam, menista, menghujat. Karena apa? Dosanya sudah ditebus sama Tuhannya, jadi bebas melakukan apa aja. Semakin jelas. Saya mau tanya kepada teman-teman yang pintar begini. Kalau ini nggak ada ilmunya semakin nyata kalian. Cari aku lapor banyak. Cari. Kau di mana? Ya, teman-teman yang pintar kita ngomong bagus-bagus saja. Jangan diladenin yang anjing ini binahan ini. Nggak ada otaknya ini. Teman-teman Islam, saya mau bertanya sedikit lah tentang keislaman. Diam kau babi. Saya mau sopan. Sopan babi kau. Otak kau yang ada monyet. Penipu. Makanya jadi penipu. Kalau diskusi kok menipu. Janganlah, ini diskusi kita jangan menipu, mengakui pula. Udah jelas-jelas, ini semua kita punya kalender, bos. Banyak yang menonton. Nggak malu kau? Semua kita di sini punya kalender. Macam kau aja punya kalender, nggak aja dari kecil itu kalender tertulis apa Isa Al-Masih, kan menipu kau namanya. Janganlah menipu kalau diskusi. Kalau kau jujur pun aku lebih paten. Anda sopan kami segan, bos. Kalau sudah awalnya kau menipu, berarti narasi kau ke depannya menipu. Nggak aja kau. Kau penipu kau. Di mana pula kalender kayak itu ada? Nggak ada kau menipu kau. Memang kau nggak menipu kalian nggak enak karena dosa kalian ditebus. Mau menipu boleh, menghujat boleh, mengancam boleh, membunuh boleh. Kalau negara ini tidak punya aturan, hancur negara ini kalian buat. Karena apa? Bebas. Dosa ditebus, mati masuk surga. Enak kali kan? Dosa ditebus, mati masuk surga. Enak gitu. Makanya bebas. Makanya pendeta Melatok mengatakan di mana ada kantong Kristen, di situ kebejatan moral terjadi. Ini fakta. Pendeta kalian yang mengatakan. Karena apa? Ini dasarnya. Enak aja kau menipu-nipu kau. Nggak bisa kau nipu-nipu di sini. Keras-keras apa kau? Izin bang. Ini ada Nabil nih. Nabil, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam Kristen bang. Islam bang, Islam. Apa yang mau disampaikan bang? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal untuk semua, terutama untuk Abang Blendar. Tetap semangat abangku, jangan patah semangat. Oke bang. Amin. Iya, saya penggemar abang dari Sulawesi nih bang. Iya. Gas terus bang, jangan kasih kesempatan. Gas terus, nggak tahu diri orang nih. Gas terus. Maling. Gas terus. Teriak maling. Indonesia bang, merdeka karena Allahu Akbar, bukan karena haleludah. Indonesia merdeka karena Allahu Akbar, bukan karena haleludah. Paham kalian? Oke, itu aja Bang Nabil yang mau disampaikan. Siap abangku, siap. Oke, terima kasih, izin saya turunkan ya. Kita siapkan 2 slot buat saudara Oten. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan menipu. Kalau menipu, enak aja kau. Jadi ku biarkan penipuan situ terjadi di sini kau malah. Yo sorry lah bos. Udah jelas-jelas itu kenaikan Isa Al-Masih. Karena apa? Malu kau. Di sini punya kalender semuanya kita ini. Dari kecil itu, coba dari kecil tertulis Isa Al-Masih. Kok kalian pula nggak mau jujur? Sejak kapan kalender kalian itu ada tulis Yesus? Baru-baru ini aja. Tahun 2022 kemarin, 2022-2023 baru ada perubahan. Ada perubahan, itu pun semenjak ada kami di medsos ini, di media sosial ini. Makanya kalian ajukan ke Menteri Agama dan disetujuin. Pemerintah kalau tanpa ajuan dari masyarakat tidak akan dikerjakan. Dan selama ini ya puluhan tahun, aku ingat puluhan tahun selama ini kemana aja kalian bos? Kalau nggak ada kami di medsos itu nggak berubah, gitu. Harus kami yang bergerak. Di mana petinggi-petinggi gereja kalian? Kalian kok diam sebagai jemaat? Kalian sebagai jemaat kenapa nggak ngomong sama Pak Pendeta kalian? Woi Pak Pendeta, itu kenapa kenaikan Isa Al-Masih? Siapa Isa Al-Masih itu? Ngomonglah bos, karena ada kami di sini, makanya bersyukur kalian. Bersyukur kalian jemaat. Karena adanya kami, makanya berubah sekarang di kalender 2023 kemarin. Berubah. Yang tadinya Isa Al-Masih berubah karena kami, bukan karena pendeta-pendeta kalian. Nggak malu kalian kayak gitu? Malu lah bos. Nggak mau disamakan, tetapi merayakan. Kan ada otak. Merayakan kenaikan Yesus Kristus, wafat Isa Al-Masih, merayakan ke gereja. Apa itu? Munafik kali kalian. Izin Bang, Raid, selamat pagi. Assalamualaikum.
Dari tadi minta naik aja nih. Tadi kok nggak dinaikkan, ini baru dinaikkan. Iya, Mau abang satu Islam atau Kristen? ya. Mungkin satu sistem. Karena ditanya kok nyerocos saja. Apa yang mau disampaikan? Oke, kalau dia room ini bukan besar-besaran suara ya. Kalau mau lumba-lumba besaran suara bisa pakai toa. Oke, kupelankan suaraku. Oke, kucabut soundcardku. Jadi, gitu. Nah, jadi supaya lebih kondusif gitu. Oke, sekarang kucabut soundcardku. Kutanya kau, ya. Aku ngomong baik-baik. Kutanya sama kau. Di kalender itu aja, bro. Udah, nggak usah. Aku udah pakai cabut soundcard. Ku ikutin. Gitu. Enggak. Ku ikutin selera kau. Aku nggak usah pakai soundcard. Biar ku tanya sama kau. Selalu aja ngomongnya. Kutanya kau. Itu. Alah. Banyak kali cerita kau. Udah ku ikuti selera kau pun banyak kali cakap kau. Ya, selalu aja, bro. Tenang. Udah kutanya kau. Jangan ketika dikejar setan. Curhat pula kau lagi curhat monyet. Nanti ku pakai lagi soundcard kau heboh. Kalau nggak kondusif saya turunkan nanti Anda. Iya, silakan. Sekarang, kutanya sama kau, ya. Dari mana kau tahu kenaikan Yesus Kristus? Dari mana kau tahu datanya? Ya dari kitab kami lalu. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Jadi, di mana tertulis? Kalau hanya bahas yang kayak gitu nih ya. Di mana tertulis? Oke, baik, sebentar. Ketika bulan 5, tunggu dulu. Isa Al-Masih, Kau sama nggak Isa Al-Masih dan Yesus? Sama nggak? Beda dong. Oke, beda. Oke, baik. Tunggu. Nggak usah banyak cakap kau. Nggak usah panjang-panjang kau cakap. Di kalender tertulis Isa Al-Masih atau tidak? Di kalender tertulis Isa Al-Masih atau tidak? Kau jawab.